Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya ucapkan kepada ibu dosen kita yaitu Ibu Sadartu Mafira MH, dan juga selamat siang kepada teman-teman lainnya dari lokal HTM 3A. Baiklah, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Hesti Julianti Saputri dengan rekan saya Desi Febrianti akan menyampaikan hasil makalah kami yaitu tentang peradilan tata usaha negara. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Desi Febrianti. Baiklah, kita masuk kepada materi tentang dasar hukum peradilan tata usaha negara, di mana sebelumnya peradilan tata usaha negara adalah lembaga peradilan yang mengadili sengketa tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian antara badan atau pejabat tata usaha negara atau administrasi atau badan hukum perdata seperti PT, yayasan, dan badan hukum lainnya. Dasar hukum peradilan tata usaha negara terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 Ayat 1 dan 2, dan juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, beserta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Selanjutnya, sumber hukum peradilan tata usaha negara. Yang pertama, undang-undang, hukum administrasi negara tertulis. Yang kedua, praktik administrasi negara. Yang ketiga, jurisprudensi. Sedangkan untuk sumber hukum formilnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Selanjutnya kita masuk kepada kedudukan peradilan tata usaha negara, di mana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan tata usaha negara menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dilaksanakan oleh yang pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara untuk tingkat pertama. Yang kedua, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk tingkat banding. Dan yang ketiga, Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak pengadilan negeri tertinggi untuk tingkat kasasi dan PK. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan makalah dari Saudari Desi, yaitu tentang susunan struktur peradilan tata usaha negara. Susunan peradilan tata usaha negara sama halnya dengan peradilan umum, yaitu terdiri dari dua tingkat pengadilan, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara yang merupakan peradilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang merupakan peradilan tinggi banding. Selanjutnya, yaitu susunan pengadilan. Susunan pengadilan itu terdiri atas yang pertama yaitu pimpinan. Pimpinan pengadilan terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua. Yang kedua yaitu hakim anggota. Hakim pada pengadilan lingkungan peradilan tata usaha negara merupakan seorang pejabat yang berfungsi sebagai pelaksana tugas di bidang kekuasaan kehakiman yudikatif. Yang ketiga yaitu panitera. Pada setiap pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha negara ada lembaga kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang panitera. Yang keempat yaitu sekretaris. Pada pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha negara terdapat lembaga kesekretariatan yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang dirangkap oleh panitera dan dibantu juga oleh seorang wakil sekretaris. Selanjutnya yaitu kompetensi peradilan tata usaha negara. Kompetensi peradilan tata usaha negara ini terdiri dari dua. Yang pertama itu kompetensi peradilan tata usaha negara absolut, yaitu kewenangan badan pengadilan dalam memeriksa dan mengadili jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa dan diadili oleh badan pengadilan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai contoh, kompetensi absolut antara pengadilan negeri dengan pengadilan agama dalam sengketa waris. Yang kedua yaitu kompetensi peradilan tata usaha negara relatif, yaitu kewenangan mengadili antara pengadilan yang setingkat dalam satu lingkungan peradilan. Kompetensi relatif ini menunjukkan pada pengadilan tata usaha negara manakah
yang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu sengketa tata usaha negara. Yang terakhir yaitu tentang objek dan subjek sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara itu adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah. Yang pertama itu objek sengketa. Objek sengketa ini itu termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua itu subjek sengketa, yaitu orang per orang atau badan hukum privat yang terkena atau merasa kepentingannya dirugikan. Baik, itulah penyampaian makalah dari kami kelompok 7. Jika ada salah mohon maaf. Kami sudah dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.